Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvina Yulianti. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan email. Yang pertama adalah pengertian dari email itu sendiri. Email atau electronic mail adalah suatu metode pengiriman pesan dan data melalui jaringan komputer. Selain dapat mengirimkan pesan teks melalui email, kita juga dapat mengirimkan file-file lainnya seperti foto dan video. Yang kedua adalah fungsi dari email. Pada awalnya, email hanya berfungsi untuk mengirimkan pesan digital saja. Namun, seiring berjalannya waktu, email juga berfungsi menjadi media untuk menyimpan data, identitas diri, persyaratan pembuatan akun sosial media, dan sebagainya. Yang ketiga ada sejarah perkembangan email. Email mulai dikembangkan sejak ARPANET muncul pada tahun 1960. ARPANET ini menjadi cikal bakal munculnya internet. Bentuknya hanya gabungan beberapa komputer menjadi satu jaringan lokal. Pada tahun 1971, email pertama kali berhasil diuji coba oleh Roy Tomlinson. Roy Tomlinson menjadi orang pertama yang mengirim pesan secara digital melalui jaringan ARPANET. Program yang ia gunakan adalah SNDMSG dengan protokol SHIP-NET. Pada tahun 1972, sejumlah fasilitas email kembali dikembangkan yang hingga kini masih digunakan fasilitasnya. Misalnya fasilitas menyimpan email yang diterima, fasilitas membuang email yang sudah tidak dibutuhkan lagi, mengirim dan menerima email dengan program yang sama, serta mengirim email yang diterima dari seseorang dan meneruskannya ke orang lain atau forward message. Email mempunyai struktur dasar yang bisa disesuaikan oleh penggunanya. Pada konten kali ini, saya akan membahas mengenai struktur email beserta masing-masing fungsinya yang perlu diketahui. Berikut adalah 15 bagian email dan fungsinya yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada address. Elemen ini berfungsi sebagai alamat email. Address biasanya ditandai dengan @ yang wajib ada dalam komponen email. Yang kedua ada inbox. Merupakan elemen email yang berfungsi sebagai kotak masuk email Anda untuk menerima email baru yang datang dari orang lain. Yang ketiga ada draft. Bagian email yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan email Anda yang belum terkirim. Yang keempat ada outbox. Komponen ini berfungsi sebagai folder awal tempat penampungan sementara atau sesaat email Anda pada email yang akan dikirimkan jika tidak berhasil. Jika email tersebut sudah terkirim, maka folder ini akan kosong. Yang kelima ada spam. Sebuah bagian email yang berfungsi menampilkan berita secara berulang tanpa diminta dan seringkali tidak dikehendaki penerima email. Yang keenam ada junk. Bagian email yang berfungsi sebagai folder untuk menyimpan pesan yang telah ia hapus untuk sementara, sekaligus pesan tersebut dapat terhapus kapan saja sesukanya. Yang ketujuh ada to file. Merupakan kolom email yang berisi alamat email seseorang yang ingin dituju. Bagian ini berfungsi sebagai alat pengiriman atau alamat tujuan yang berisi nama penerima email. Dengan bagian ini, Anda dapat mengirim pesan ke lebih dari satu orang, yaitu dengan cara mengetikkan semua alamat email mereka di bagian ini. Yang kedelapan ada CC file. CC merupakan kependekan dari carbon copy. Bagian email ini berfungsi untuk mengirimkan kopi
dari pesan yang Anda kirim ke orang lain dalam surat menyurat konvensional. Carbon copy adalah tembusan dari surat yang Anda ingin kirimkan. Tembusan yaitu pihak-pihak yang mendapat surat selain yang dialamatkan. Jika pihak yang ditembusi lebih dari satu orang, maka pihak lain dapat melihat siapa saja yang ditembusi. Yang ke-9 ada BCC file, singkatan dari blind carbon copy. Bagian email ini mempunyai fungsi yang sama dengan CC, namun seperti namanya yang blind, yaitu yang berarti buta. Jadi BCC di sini pihak-pihak yang memperoleh kopi atau tembusan tidak dapat melihat pihak lain yang juga ditembusi. Yang ke-10 ada subject file, bagian email yang berfungsi untuk menuliskan isi subjek pesan email. Anda bisa menyatakan topik dari email yang Anda tulis. Pastikan Anda ketika mengirimkan email perlu mengisi bagian subjek ini. Message body berfungsi untuk menulis isi dari email. Isi email yang Anda dapat tulis bisa sepanjang mungkin, serta Anda dapat melampirkan file seperti dokumen, gambar, ataupun video. Yang ke-12 ada attachment, yaitu bagian email yang berfungsi untuk melampirkan beberapa file seperti dokumen, gambar, dan video bersama email yang dikirim. Yang ke-13 ada compose, merupakan bagian email yang berfungsi untuk menuliskan email baru. Yang ke-14 ada mailbox, berfungsi sebagai wadah email yang memiliki kapasitas penampungan tertentu yang terdapat pada sebuah mail server. Yang terakhir ada forward. Bagian email ini digunakan untuk melakukan penulisan email kepada penerima lain. Demikianlah 15 bagian email yang perlu diketahui. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus bagaimana 4 email meningkatkan pendapatan non-profit akhir tahun sebesar 50%. Studi kasus ini awalnya diterbitkan dalam Marketing Sherpa edisi 26 Juli 2016. Tantangan untuk organisasi non-profit manapun, Desember merupakan bulan penting untuk memberikan donasi. Namun, kebanyakan orang bersemangat liburan sehingga kesadaran berdonasi dilakukan di detik-detik terakhir. Health Connect One. Bagi Health Connect One yang menjual alat kesehatan ibu, bayi, dan keluarga, Desember merupakan bulan yang penting untuk berdonasi agar bisa mendanai organisasi non-profit untuk tahun depan. Sementara banyak organisasi non-profit mengirim surat pos pada bulan Desember, Health Connect One khawatir jika surat pos mereka akan hilang saat liburan. Jadi, untuk membackup pesan pada surat pos, Health Connect One mulai campaign email marketing skala penuh pertamanya. Campaign Health Connect One merencanakan rangkaian 4 bagian email. Email akan dikirim selama bulan Desember. Bagian pertama dari seri email akan didesain untuk melengkapi surat posnya, termasuk informasi, nomor telepon untuk memberi donasi, dan dipersonalisasi dengan menggunakan nama penerima dan alamat rumah di sudut kiri atas. Campaign email yang sesuai tapi harus memiliki fleksibilitas untuk lebih emosional. Tim marketing menggunakan tema tentang apakah Anda pernah menjadi bayi untuk menunjukkan bahwa setiap orang memiliki cara untuk menghubungkan dengan pekerjaan penting. Ini juga merupakan tema yang diyakini tim marketing akan menjadi lebih baik dari kelompok industri non-profit dan email konsumen yang dikirim selama bulan Desember. Tim berfokus pada poin-poin berikut dalam mengembangkan email campaign. Yang pertama ada menyederhanakan. Setiap template email harus sederhana, sebuah header besar dengan logo, satu gambar bayi, headline, 3-4 kalimat copy, dan link untuk donasi. Satu-satunya link di email. Email yang dikirim menggunakan 4 judul berikut. Yang pertama, apakah Anda pernah menjadi bayi? Yang kedua, lebih dari 143.000 bayi lahir di AS sejak email terakhir kami. Yang ketiga,
kita semua adalah baik. Yang keempat, Happy New Year dari Hot Connect One. Meskipun setiap emailnya memiliki konten yang unik di dalam body email, tetapi semuanya menyoroti 4 poin yang sama. Ribuan bayi lahir di Amerika Serikat setiap tahun. Tidak semua bayi mendapat dukungan yang mereka butuhkan. Hot Connect One membantu memberikan support kepada keluarga dengan cara siapa yang berdonasi kepada organisasi, maka mereka akan mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Pernyataan ini menegaskan bahwa semua donasi pada akhirnya akan dikembalikan kepada para donatur. Apa yang selanjutnya? Tim Hot Connect One kemudian mengakses daftar email mereka. Saya akan membahas teknik ini nanti dan menentukan bagian terbaik mana dari database mereka untuk dikirimi email. Kemudian mereka mengembangkan landing page ke email campaign yang memperkuat pesan campaign dengan memasukkan cara termudah mendonasikan uang ke organisasi. Terakhir, mereka membahas dan merencanakan waktu pengiriman email terbaik, bekerja untuk mengirim email setiap waktu dan juga menghindari waktu ketika orang tidak sempat memeriksa email. Hasil dari email yang dirancang dengan baik ini menunjukkan KPI atau Key Performance Indicator yang digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan email, open rate dan click-through rates atau CTR. Mereka juga menunjukkan peningkatan penghasilan secara menyeluruh. Semua email kecuali email yang dikirim pada tanggal 23 Desember memperoleh open rate lebih dari 20% dan click-through rate lebih dari 4%. Selain itu, Hot Connect One melampaui tujuan mereka sebesar $15.000 untuk donasi dan menghasilkan pendapatan 50% lebih banyak dari campaign bulan Desember mereka daripada tahun sebelumnya untuk periode yang sama. Kemampuan menggandakan komunikasi, menggunakan konten unik dan personal saat menceritakan sebuah kisah, dan membuat donasi sederhana bisa menghasilkan campaign donasi Desember yang sukses dan kesuksesan juga untuk Hot Connect. Kesimpulannya adalah, pada kesimpulan ini saya memberikan poin-poin yang perlu Anda pahami mengapa email menjadi bagian penting dari pemasaran perusahaan maupun mulai dari perusahaan besar hingga bisnis skala KM. Poin penting dari bagian ini meliputi: yang pertama, email marketing telah berkembang menjadi salah satu channel pemasaran paling efektif dan bernilai tinggi selama beberapa dekade terakhir. Sebelumnya hanya ada channel pemasaran dengan biaya operasional yang tinggi, kemampuan pelacak yang terbatas, dan kemampuan personalisasi dengan penargetan yang terbatas. Pertumbuhan dan perkembangan email marketing telah menciptakan peluang komunikasi pelanggan dengan biaya rendah dan high return sehingga mendorong peningkatan penghasilan. Yang kedua, email marketing menawarkan sejumlah keuntungan yang tidak ditawarkan oleh channel pemasaran lainnya, termasuk mengurangi waktu dan tenaga, kemampuan untuk mengirim pesan tepat waktu dan personal, kemampuan untuk menguji konsep dan tawaran pemasaran dengan mudah, kemampuan untuk menuliskan pesan kepada keluarga dan teman, keuntungan lingkungan, dan kemampuan untuk melacak perilaku pengguna dan tingkat respon dengan mudah. Yang ketiga, meskipun media sosial adalah bagian penting dari pemasaran yang lengkap, namun email marketing dan komunikasi pelanggan email masih menghasilkan tingkat return on investment yang lebih tinggi dan mendorong tindakan pelanggan yang lebih nyata. Email marketing dan komunikasi email adalah metode yang terbukti menghasilkan banyak respon pelanggan, seperti yang telah dibuktikan dari studi kasus di atas. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang sistem operasi. Sistem operasi adalah penghubung antara penggunaan mesin dan dengan perangkat keras yang ada di dalam mesin tersebut. Sebelum adanya sistem operasi, orang-orang hanya menggunakan komputer yang menggunakan sinyal analog maupun digital. Pengertian sistem operasi. Secara umum, sistem operasi adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen kerja yang digunakan untuk menjalankan mesin,
sehingga mesin dapat berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Tujuan mempelajari sistem operasi. Tujuan mempelajari sistem operasi adalah agar kita dapat merancang sendiri. Kita juga dapat memodifikasi sistem yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan kita, agar dapat memilih berbagai alternatif sistem operasi yang dapat memaksimalkan penggunaan sistem operasi, dan agar konsep dan teknik-teknik sistem operasi kita terapkan pada aplikasi-aplikasi lain yang kita butuhkan. Tujuan adanya sistem operasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, adanya sistem operasi dapat membuat komputer terasa lebih mudah dan nyaman untuk kita gunakan. Yang kedua, sistem operasi juga dapat memungkinkan sumber daya sistem dapat digunakan secara lebih efisien. Yang ketiga, sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan penerbangan yang efektif, pengujian dan penerapan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan fungsi sebelumnya. Yang keenam, ada sejarah singkat perkembangan sistem operasi. Yang pertama, generasi pertama tahun 1940-an dan tahun 1950-an. Pada tahun 1940-an, komputer elektronik digital masih belum memiliki sistem operasi. Sistem operasi baru pertama kali diimplementasikan oleh The General Motor Research Laboratories pada IBM 701 di tahun 1950-an. Generasi kedua tahun 1960-an. Pada tahun 1960-an juga masih menggunakan pemrosesan batch. Akan tetapi pada tahun ini sudah dapat dilakukan yang lebih baik dari sebelumnya. Pada research komputer dengan dapat menjalankan beberapa tugas sekaligus. Generasi ketiga tahun 1970-an. Pada tahun ini sebagian besar sistem operasi digunakan pada mini komputer dengan sistem time sharing, multimode yang menggunakan batch processing, time sharing dan aplikasi real time. Generasi keempat pada tahun 1980-an. Pada tahun 1980-an merupakan dekade dari personal komputer dan workstation. Pada tahun ini metode mikroprosesor berkembang dengan sangat cepat sehingga memungkinkan pembuatan komputer desktop. Generasi kelima pada tahun 1990-an. Pada tahun ini teknologi PC berkembang sangat pesat dan juga disertai dengan pengembangan teknologi multimedia. Sistem operasi juga mengalami revolusi dalam hal interface menggunakan GUI, Graphic User Interface. Teknologi multithreading juga mulai luas digunakan. Mikroprosesor berbasis RSIC untuk PC mulai dikenalkan. Selain itu, teknologi jaringan dan internet berkembang dengan sangat pesat. Berikut ada tantangan dalam sistem operasi modern. Sistem operasi modern menghadapi tantangan keamanan dan privasi yang signifikan, kerentanan dan eksploitasi seperti malware, ransomware, dan serangan zero day. Terus-menerus mengancam integritas sistem. Masalah privasi pengguna juga semakin menonjol dengan permasalahan seperti pelanggaran data dan pengumpulan data tanpa izin yang mendorong perlunya langkah-langkah keamanan yang lebih kuat. Manajemen sumber daya yang efisien sangat penting untuk mengoptimalkan kinerja sistem. Teknik manajemen memori termasuk memori virtual dan paging membantu mengelola memori fisik yang terbatas secara efektif. Algoritma penjadwal prosesor mengalokasikan waktu prosesor di antara tugas-tugas yang bersaing, berupaya menyeimbangkan keadilan dan respons sistem. Proliferasi perangkat keras
menimbulkan tantangan bagi sistem operasi. Lapisan abstraksi perangkat keras memungkinkan perangkat dengan antarmuka berbeda dikelola secara seragam. Driver perangkat memungkinkan komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak, sementara fungsi plug and play menyederhanakan instalasi dan konfigurasi perangkat. Teknologi kontainerisasi seperti Docker dan Kubernetes menawarkan lingkungan yang ringan dan terisolasi untuk aplikasi, sehingga meningkatkan skalabilitas dan portabilitas. Virtualisasi termasuk virtualisasi perangkat keras dan perangkat lunak, memungkinkan pengoperasian beberapa sistem operasi atau instan pada satu mesin fisik. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak komputer dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi pembagian waktu menjadwalkan tugas untuk penggunaan sistem yang efisien dan mungkin juga untuk mencakup perangkat lunak akuntansi untuk alokasi biaya waktu prosesor, penyimpanan massal, pencetakan, dan sumber daya lainnya. Untuk fungsi perangkat keras seperti input dan output serta alokasi memori, sistem operasi bertindak sebagai perantara antara program dan perangkat keras komputer. Meskipun kode aplikasi biasanya dijalankan langsung oleh perangkat keras dan seringkali membuat panggilan sistem ke fungsi OS atau diinterupsi oleh dia, sistem operasi ditemukan di banyak perangkat yang berisi komputer, mulai dari telepon seluler dan konsol video game hingga server web dan superkomputer. Distribusi Linux dominan di sektor server dan superkomputer. Kelas sistem operasi khusus lainnya atau sistem operasi tujuan khusus seperti sistem tertanam dan real time tersedia untuk banyak aplikasi. Sistem operasi yang berfokus pada keamanan juga ada. Beberapa sistem operasi memiliki persyaratan sistem yang rendah, misalnya distribusi Linux yang ringan. Orang lain mungkin memiliki persyaratan sistem yang lebih tinggi. Beberapa sistem operasi memerlukan instalasi atau mungkin sudah diinstal sebelumnya dengan komputer yang dibeli atau instalasi OEM. Sedangkan sistem operasi lainnya mungkin dijalankan langsung dari media. Jelaskan tentang macam-macam sistem operasi. Yang pertama ada Windows. Windows merupakan salah satu sistem operasi yang paling populer dan banyak digunakan oleh berbagai kalangan. Windows merupakan pengembangan dari sistem operasi DOS yang sudah mendukung fitur GUI mulai dari pertama kali diluncurkannya, yaitu versi 1.0. Saat ini Windows sudah masuk ke tahap perkembangan terakhirnya, yaitu Windows versi 10.0. Kelebihan dari Windows adalah yang pertama, mudah dioperasikan karena sudah didukung fitur GUI. Yang kedua, mudah dipelajari dan diperbaiki dari segi troubleshooting. Yang ketiga, memiliki banyak fitur yang dapat membantu pekerjaan dengan Microsoft Office. Kekurangan dari Windows, harganya yang cukup mahal sehingga ratusan ribu. Yang kedua, mudah terinfeksi virus karena salah satu OS terpopuler banyak orang membuat virus untuk Windows dan menjual antivirusnya untuk keuntungan pribadi. Yang kedua ada Novel Network. Sistem operasi Novel Network diperkenalkan pada awal tahun 1980 yang didasarkan pada Xerox Network System atau Norton Antivirus dan didasarkan pada arsitektur client server client atau kadang-kadang disebut workstation. Permintaan layanan contohnya seperti file dan printer akses dari server.
network, client atau server, arsitektur yang mendukung akses remote yang transparan bagi pengguna melalui prosedur remote panggilan. Sebuah prosedur terpencil panggilan dimulai ketika program komputer lokal telah berjalan pada klien untuk mengirimkan sebuah prosedur panggilan ke server jauh. Kemudian server mengeksekusi prosedur remote panggilan dan mengembalikan informasi yang telah diminta oleh klien lokal. Novel Open Enterprise Server 1.0. Yang ketiga ada Microsoft Windows NT Server. Microsoft Windows NT Server menggunakan non-dedicated server sehingga memungkinkan untuk bekerja pada komputer server. Protokol jaringan menggunakan TCP atau IP dan Windows NT merupakan sebuah sistem operasi 32 bit dari Microsoft yang menjadi leluhur sistem operasi Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows Vista. Yang keempat ada GNU atau Linux. GNU atau Linux adalah turunan dari Unix yang merupakan freeware dan powerful operating system, memiliki implementasi lengkap dari arsitektur TCP atau IP. Beberapa varian Unix seperti SCO, OpenServer, Novel Unixware, atau Solaris adalah turunan dari Unix yang merupakan freeware dan powerful operating system, memiliki implementasi lengkap dari arsitektur TCP atau IP. Yang ketujuh ada Unix. Unix adalah sistem operasi yang mula-mula dikembangkan oleh suatu kelompok di AT&T pada laboratorium Bell. Unix banyak digunakan baik untuk server maupun workstation. Lingkungan Unix dan model program client server menunjukkan bahwa Unix lebih dikembangkan sebagai sistem operasi yang kuat di jaringan komputer daripada sistem operasi untuk komputer personal. Unix dirancang untuk portable, multitasking, dan multi-user. Konsep utama Unix antara lain banyak menggunakan file text biasa untuk menyimpan data, menggunakan sistem file berjenjang, memperlakukan perangkat sebagai suatu file, dan menggunakan banyak program kecil yang mengeksekusinya pada CLI dapat digabung dengan tanda people line. Konsep yang sangat solid dan stabil membuat Unix banyak dijadikan dasar sistem operasi modern. Sistem Unix terdiri dari beberapa komponen yang biasanya dipaket bersama. Unix adalah nama sistem operasi yang dapat diterapkan pada berbagai jenis mesin. Sistem operasi Unix diperkenalkan pertama kali oleh AT&T Bell Laboratory untuk pemakaian komputer dalam bentuk jaringan khusus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi keuangan berbasis website. Apa itu aplikasi pencatatan keuangan berbasis web? Aplikasi pencatatan keuangan berbasis website adalah sebuah aplikasi web yang diciptakan untuk mempermudah kita dalam mencatat keuangan setiap harinya. Aplikasi ini diciptakan menggunakan bahasa pemrograman framework, container, dan database yang digunakan pada aplikasi ini yaitu database MySQL. Aplikasi ini dikembangkan dan dibagikan gratis oleh Unfounded di akun GitHub-nya, dan gunakanlah source code aplikasi ini dengan baik dan bijak. Apa saja teknologi yang digunakan? Teknologi yang digunakan diantaranya yaitu yang pertama HTML, yang kedua jQuery, yang ketiga CSS3, yang keempat PHP, yang kelima MySQL, yang keenam admin LTE 233. Kelebihan dari aplikasi pencatatan keuangan yang pertama adalah pantauan data real time, yang kedua dapat diatur sesuai kebutuhan, yang ketiga mengatur pengeluaran perusahaan. Kekurangan dari
Aplikasi pencatatan keuangan berbasis web diantaranya adalah: yang pertama, terlalu rumit untuk generasi orang tua, harganya cukup mahal, dan yang terakhir, rawan mengalami kesalahan sistem. Fitur aplikasi keuangan berbasis website. Yang pertama ada menu pengelolaan identitas aplikasi. Yang kedua, menu pengelolaan user account. Yang ketiga, menu pengelolaan kategori. Yang keempat, menu pengelolaan transaksi. Yang kelima, menu pengelolaan laporan semua transaksi. Yang keenam, menu pengelolaan web service dan logout. Dengan perkembangan teknologi dan informasi, pemerintah berusaha untuk mengikuti perkembangan yang ada, terutama dalam penyusunan laporan keuangan. Pemerintahan pusat berupaya menyederhanakan dan memodernisasi proses pengelolaan keuangan hingga penyusunan laporan keuangan. Penyederhanaan bukan berarti mengurangi komponen maupun tidak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, namun lebih kepada memudahkan bagi para stakeholder dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan APBN tiap instansi menjadi lebih ringkas, efektif, dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang pesat diperlukan untuk modernisasi dan mengintegrasikan proses bisnis serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan negara. Salah satu tools yang digunakan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau SAKTI berbasis web. SAKTI telah diluncurkan pada awal tahun 2022 untuk digunakan seluruh kementerian atau lembaga dalam pengelolaan keuangan negara. SAKTI menyederhanakan dan mengintegrasikan aplikasi yang sebelumnya digunakan terpisah-pisah oleh instansi, mulai dari penganggaran hingga penyusunan laporan keuangan. SAKTI full modul terdiri dari modul administrator, modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, dan modul pelaporan. Modul-modul ini menggantikan aplikasi-aplikasi offline yang digunakan sebelum peluncuran SAKTI. Aplikasi-aplikasi tersebut yaitu aplikasi RKA-KL, aplikasi SAS, aplikasi Silabi, aplikasi persediaan, aplikasi Simak BMN, dan aplikasi Saiba. Keenam aplikasi tersebut terpisah-pisah dan belum terkoneksi secara langsung, sehingga diperlukan pengiriman data antar aplikasi berupa ADK atau arsip data komputer. SAKTI yang berbasis web dapat diakses dari mana saja, kapan saja, dan dengan media apapun, bisa berupa media laptop, PC, atau smartphone, asalkan terhubung dengan jaringan internet. Hal ini sangat mendukung konsep work from anywhere atau WFH yang saat ini sedang diwacanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan keefektifan kinerja ASN dan efisiensi birokrasi. Tingkat keamanan yang sangat baik juga terdapat pada SAKTI. Operator aplikasi hanya dapat login dalam satu sesi, yang mana username yang sama tidak dapat digunakan di waktu bersamaan oleh operator lain. Dengan penerapan single database, pengguna tidak perlu khawatir adanya perbedaan data atau overlapping data. Selain itu, pada transaksi-transaksi tertentu menggunakan validasi berlapis, yang mana membutuhkan persetujuan dan otoritas dari pejabat yang berwenang dengan one time password atau OTP berupa kode yang dikirimkan melalui SMS ke nomor handphone, sehingga setiap transaksi diketahui dan telah divalidasi oleh pejabat yang bersangkutan. Penerapan kebijakan baru dalam pelaksanaan SAKTI tentunya terdapat tantangan atau kendala yang dihadapi. Aplikasi ini merupakan sesuatu hal yang benar-benar baru dan terjadi
pergeseran kebiasaan dalam bekerja. Adapun tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketersediaan sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana mutlak dibutuhkan dalam penggunaan Sakti. Aplikasi Sakti yang berbasis web membutuhkan koneksi internet yang baik untuk dapat mengaksesnya. Bagi satuan kerja yang berada di wilayah perkotaan yang telah terjangkau infrastruktur seluler atau internet yang memadai, mungkin bukanlah suatu hal yang menghambat. Namun bagi satuan kerja yang berada di wilayah kerja yang kurang terjangkau akan kesulitan mengakses Sakti dan membutuhkan upaya lebih. Di sisi lain, kesiapan sarana dan prasarana Kementerian Keuangan selaku penyedia dan pengelola Sakti juga sangat penting. Sakti yang menggunakan konsep cloud base menuntun kehandalan server dan database yang mumpuni agar modul dan menu apapun dalam aplikasi Sakti mudah diakses, serta tidak terjadi loading yang lama. Sebelumnya penggunaan aplikasi SaaS, RKL, SIMAK, BMN, dan lainnya yang berbasis offline hanya membebani perangkat yang digunakan oleh operator. Saat ini dengan menggunakan Sakti full modul yang menerapkan single database, peralihan beban itu harus diantisipasi oleh Kementerian Keuangan dengan baik. Yang kedua ada kemampuan sumber daya manusia. Dalam pengoperasian aplikasi Sakti, sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan negara. Peranan penting tersebut tercermin dari keterlibatan ASN dalam fungsi perencanaan anggaran, pertanggungjawaban, sampai dengan pelaporan keuangan. SDM satuan kerja harus mumpuni agar dapat memahami bisnis proses Sakti dan beradaptasi dengan cepat dalam mengoperasikan Sakti. Tantangan timbul dari komposisi pegawai yang tersedia maupun kinerja pegawai di masing-masing instansi. Komposisi berupa jumlah pegawai maupun tingkat pendidikan pegawai pada suatu instansi. Sedangkan kinerja pegawai dilihat dari kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan dan mempelajari hal yang baru. Ketimpangan komposisi maupun kompetensi pegawai dapat mengakibatkan ketidakseimbangan beban kerja tiap pegawai di instansinya, sehingga salah satu yang terdampak adalah adaptasi pemahaman bisnis proses dan pengoperasian aplikasi Sakti agak terhambat. Di sisi lain, permasalahan di atas juga berpotensi menambah beban kerja bagi kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN selaku kuasa BUN di daerah yang harus siap dan tanggap melayani keluhan dan pertanyaan dari satuan kerja terkait implementasi Sakti. Saya akan menjelaskan tentang perangkat input dan output. Input device merupakan suatu perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan perintah dari pengguna yang bisa berupa teks, gambar, klik yang kemudian diolah oleh perangkat processing lalu ditampilkan oleh output device. Macam dari input device. Yang pertama ada keyboard. Keyboard merupakan device input yang paling primer. Semua pengguna komputer sangat memerlukan keyboard. Yang kedua ada webcam. Webcam merupakan kamera yang berada di atas monitor. Webcam memiliki fungsi untuk melakukan video call, juga bisa digunakan selfie dan konferensi. Yang ketiga ada mouse. Mouse merupakan input device pada komputer yang berfungsi untuk menjalankan kursor atau pointer yang berada di layar untuk menjalankan perintah di komputer. Mouse adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer yang berfungsi membantu penggunaan komputer untuk mengarahkan kursor atau panah pada sistem operasi Windows dan sejenisnya. Macam-macam mouse menurut sensornya. Yang pertama ada mouse mekanik. Mouse mekanik adalah mouse dengan sensor mekanik berupa bola karet atau logam di sisi bawah mouse yang dapat berputar ke semua arah. Yang kedua ada mouse optomekanik, sama dengan mouse mekanik, hanya saja pada jenis ini ditambahkan sensor optik untuk mendeteksi gerakan dari bola mouse. Yang ketiga ada mouse optik, menggunakan sinar laser atau sinar LED
atau light emitting diode untuk mendeteksi pergerakan mouse. Apa itu output device? Output device merupakan komponen komputer atau laptop yang berfungsi untuk menampilkan data yang sudah diproses oleh prosesor. Contoh-contoh perangkat output device adalah monitor, printer, speaker, dan proyektor. Printer berasal dari kata print yang memiliki arti cetak. Secara sederhana, printer merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mencetak. Bisa untuk mencetak tulisan, gambar, foto, dan lainnya pada sebuah kertas. Jenis-jenis printer. Yang pertama ada printer inkjet berfungsi untuk mencetak foto dan gambar. Yang kedua ada printer laser, cocok untuk mencetak dalam jumlah yang banyak. Dan yang ketiga ada printer foto. Printer foto lebih cocok untuk orang-orang yang memiliki hobi foto. Tantangan dalam mengatasi permasalahan perangkat input dan output. Menurut pengalaman teknisi, sebagai seorang teknisi yang berurusan dengan perangkat keras komputer, permasalahan terkait perangkat input dan output adalah salah satu tantangan yang umum yang mungkin sering kita hadapi. Perangkat input atau output seperti keyboard, mouse, monitor, dan printer adalah bagian penting dari komputer dan bisa menjadi sumber masalah yang membingungkan. Dalam kali ini kita akan menjelajahi beberapa tantangan umum yang dihadapi oleh para teknisi dalam mengatasi masalah perangkat input dan output. Yang pertama ada kerusakan fisik dan koneksi locker. Masalahnya, kerusakan fisik pada kabel atau konektor perangkat input ataupun output seringkali menjadi penyebab masalah. Kabel yang aus atau konektor yang kotor dapat mengganggu koneksi dan menyebabkan perangkat input ataupun output gagal berfungsi. Menurut pengalaman teknisi, seorang teknisi berpengalaman akan memulai dengan memeriksa fisik perangkat input ataupun output. Mereka akan memeriksa apakah kabel-kabel terhubung dengan baik dan apakah ada tanda-tanda kerusakan fisik. Kebanyakan masalah koneksi dapat diatasi dengan membersihkan konektor dan mengganti kabel yang rusak. Yang kedua ada driver yang tidak terinstal atau kadaluarsa. Masalahnya adalah perangkat input ataupun output memerlukan driver perangkat lunak yang tepat untuk berfungsi dengan baik. Driver yang tidak terinstal atau kadaluarsa dapat menyebabkan masalah seperti tidak terdeteksinya perangkat atau kinerja yang buruk. Pengalaman teknisi komputer berpengalaman akan memeriksa pengaturan perangkat input ataupun output di sistem dan memastikan driver yang sesuai telah terinstal. Jika diperlukan, mereka akan mengunduh dan menginstal driver terbaru dari situs web produsen perangkat. Yang ketiga ada konflik perangkat. Masalahnya, konflik perangkat terjadi ketika dua atau lebih perangkat input ataupun output bersaing untuk sumber daya yang sama atau menggunakan saluran komunikasi yang sama. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem. Cara mengatasinya adalah teknisi akan menggunakan alat diagnostik seperti Device Manager di Windows atau perintah ISUS di Linux untuk mengidentifikasi konflik perangkat. Mereka kemudian akan menonaktifkan atau mengganti salah satu perangkat bersengketa atau memodifikasi pengaturan sumber daya untuk menghindari konflik. Selanjutnya ada kerusakan perangkat. Masalah yang dihadapi adalah perangkat input ataupun output dapat mengalami kerusakan perangkat keras seperti tombol keyboard yang rusak, sensor mouse yang gagal, dan layar monitor yang mati. Cara mengatasinya adalah
teknisi perlu memiliki pemahaman tentang perangkat keras input ataupun output dan kemampuan untuk membongkar dan memeriksa perangkat tersebut. Jika perangkat keras rusak, mereka mungkin perlu mengganti komponen yang rusak atau memperbaiki perangkat tersebut jika memungkinkan. Selanjutnya adalah pemecahan masalah berbasis perangkat tertentu. Masalah yang dihadapi adalah setiap perangkat input ataupun output memiliki karakteristik dan permasalahan yang unik. Misalnya, printer mungkin mengalami masalah kertas macet. Seperti layar monitor dapat mengalami masalah dengan tampilan gambar yang buruk. Cara mengatasinya adalah teknisi yang berpengalaman akan mengandalkan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam menangani perangkat input ataupun output tertentu. Mereka akan merujuk ke dokumentasi produsen, forum komunitas, atau sumber daya teknis lainnya untuk menemukan solusi untuk permasalahan spesifik yang dihadapi. Kesimpulannya adalah mengatasi permasalahan perangkat input ataupun output dapat menjadi tugas yang rumit dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang perangkat kertas dan perangkat lunak komputer. Para teknisi yang berpengalaman dalam menghadapi berbagai masalah perangkat input ataupun output dapat dengan cepat mengidentifikasi, mendiagnosis, dan memecahkan masalah tersebut. Mereka juga dapat memberikan nasihat dan solusi yang tepat pada pengguna agar perangkat input ataupun output mereka berfungsi dengan baik. Dalam dunia yang semakin terhubung dan bergantung pada teknologi, peran para teknisi dalam memastikan kinerja perangkat input ataupun output yang optimal sangatlah penting. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat media penyimpanan. Media penyimpanan data atau computer data storage adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Untuk saat ini, media penyimpanan komputer terbagi menjadi 3 kategori, yaitu media penyimpanan magnetik atau magnetic disk, media penyimpanan optikal atau optical disk, dan media penyimpanan awan atau cloud storage. Macam-macam media penyimpanan data. Yang pertama ada penyimpanan magnetik atau magnetic disk. Penyimpanan magnetik merupakan media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder atau secondary storage yang paling banyak digunakan pada sistem komputer modern. Kelebihannya adalah kapasitas penyimpanan pada media ini lebih besar dari media penyimpanan lainnya, bahkan mencapai petabyte, dan kecepatan aksesnya sangat tinggi. Kekurangannya, harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Cara kerjanya hanya beberapa. Pada saat digunakan, motor drive berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada sebuah read-write head yang ditempatkan di atas permukaan piringan tersebut. Permukaan disk terbagi atas beberapa track yang masih terbagi lagi menjadi beberapa sektor. Cakram fixed head memiliki satu head untuk tiap-tiap track, sedangkan cakram moving head atau sering dikenal dengan nama cakram keras hanya memiliki satu head yang harus dipindah-pindahkan untuk mengakses dari satu track ke track yang lainnya. Macam-macam media dari magnetic disk adalah disket. Pada tahun 1969, floppy disk pertama kali diperkenalkan. Saat itu hanya bisa membaca read only jika ketika data tersimpan tidak dapat dimodifikasi maupun dihapus. Ukurannya 8 inch dan dapat menyimpan data sekitar 80 GB. Sekitar 80 KB
4 tahun kemudian, floppy disk yang sama muncul dan menyimpan data sebanyak 256 KB. Selain itu, memiliki kemampuan dapat ditulis kembali atau writable. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1990. Lahir disk dengan ukuran 3 inci yang dapat menyimpan data sekitar 250 MB atau biasa disebut juga zip disk. Yang kedua ada hard disk. Hard disk adalah jenis disk yang bersifat tetap, tidak perlu dikeluar masukkan sebagaimana disket floppy. Umumnya terbuat dari bahan logam padu yang berbentuk piringan atau pelat. Sebuah hard disk biasanya terdiri dari satu piringan atau lempengan yang dilapisi dengan oksida besi. Cara penyimpanan datanya hampir sama dengan disket floppy. Bahan hard disk yang keras dan kapasitas penyimpanannya yang lebih besar juga membedakannya dari disket floppy yang bahannya relatif elastis. Kemudian ada flash disk. Flash disk adalah piranti penyimpanan dari floppy drive jenis lain dengan menggunakan kabel interface jenis USB, Universal Serial Bus. Flash drive ini bisa dibaca dan ditulis, sangat praktis dan ringan dengan ukuran berkisar 50 x 15 x 6 mm. Bahkan untuk saat ini ukurannya semakin kecil dengan kapasitas yang jauh lebih besar hingga mencapai 1 TB. Sejarah singkat flash disk. Flash disk ini berasal dari teknologi flash memory yang diciptakan pada awal tahun 1980 oleh Fujio Masuoka. Pada tahun 2000, IBM berhasil menjadi produsen pertama flash disk. Pada tahun ini, ukuran dari flash disk yang dijual hanya berukuran 8 MB. Fungsi dari flash disk yang pertama dapat digunakan untuk memindahkan file dari satu perangkat ke perangkat yang lain tanpa memerlukan aplikasi tambahan. Yang kedua, apabila disimpan program sistem operasi di dalamnya, flash disk dapat difungsikan sebagai media instalasi perangkat lunak seperti sistem operasi Windows maupun Linux. Yang ketiga, ukurannya yang kecil membuatnya mudah dibawa kemana-mana dan memudahkan banyak kerjaan. Karena sekarang telah tersedia berbagai ukuran penyimpanan, pengguna bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Yang keempat, jika ukuran penyimpanan flash disk besar, ia bisa digunakan sebagai media backup. Cara kerja dari flash disk. Yang pertama, konektor akan menghubungkan flash disk ke port USB perangkat desktop yang digunakan. Terdapat peripheral yang akan membuat pengguna bisa mengakses data di flash disk. Setelah flash disk tertancap di port USB, pengontrol akan melakukan checking memori dan menghubungkannya ke komputer. Di dalam pengontrol terdapat teknologi RISC mikroprosesor yang akan menyambungkannya dengan RAM PC. Yang ketiga, selama pembacaan memori dan data di dalam flash disk berlangsung, Pointers bekerja untuk menyambungkannya dan mengirimkan kode ke mikroprosesor Anda. Sudah bisa memindahkan data yang terdapat pada flash disk pada proses ini. Yang keempat, ketika file dikirim ke flash disk, chip yang terdapat di dalamnya akan mengeluarkan sinyal yang berukuran 12 MHz. Fungsi dari sinyal tersebut adalah mengunci data sampai benar-benar masuk ke media penyimpanan flash disk. Terakhir, jika flash disk kita memiliki lampu indikator, ia bisa memberitahukan data sedang terkirim atau terbaca selama proses pengiriman dan pemindahan berlangsung. Jenis-jenis flash disk terbagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan bentuk. Beberapa bentuk yang sering ditemukan seperti bentuk standar, bentuk gelang, dan sebagainya. Yang kedua, berdasarkan ukuran. Penyimpanan flash disk dimulai dari 2 GB dan naik sesuai dengan kelipatannya, seperti 4 GB, 8 GB, 16 GB, dan seterusnya. Yang ketiga, berdasarkan merek.
Merek yang sering kita jumpai adalah Kingston, Sony, Toshiba, Philips, HP, Samsung, dan lainnya. Yang keempat, berdasarkan jenis port USB. Pada awalnya, flash disk hanya memiliki satu jenis port USB, yaitu USB 2.0 yang kemudian berkembang menjadi 3.0, kemudian micro:bit serta Type-C. Kelebihan dari flash disk: yang pertama, ukuran dan bentuknya minimalis. Yang kedua, cukup kuat dan tahan banting. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai media instalasi sistem operasi. Yang keempat, mudah dipakai. Yang kelima, bisa dibersihkan dengan mudah saat terkena virus. Dan yang keenam, harganya cukup terjangkau. Yang kedua, ada penyimpanan optikal atau optical disk. Penyimpanan optikal adalah media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Kelebihan dan kekurangannya: kelebihannya, beratnya lebih ringan dari beberapa media penyimpanan magnetic disk. Kekurangannya, kapasitas memorinya lebih kecil dari magnetic disk, dan jika tergores maka resikonya data tidak akan terbaca. Cara kerjanya, media penyimpanan tersebut berputar dengan sangat kencang. Putaran tersebut mempengaruhi kecepatan transfer data dengan membaca data melalui optik yang berada pada perangkat pembacanya. Macam-macam dari magnetic disk. Yang pertama adalah CD. CD atau compact disk atau laser optical disk merupakan jenis piringan optik yang pertama kali muncul. Pembacaan dan penulisan data pada piringan ditangani melalui sinyal laser. Oleh karena itu, kecepatan akses piringan optis jauh lebih tinggi daripada disket. Di pasaran terdapat setidaknya 3 macam piringan optik berbeda yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan, yaitu CD-ROM, CD-ROM, dan CD rewritable. CD-ROM dewasa ini compact disk, banyak dipakai untuk media penyimpanan data. CD yang dipakai untuk penyimpanan data yang sifatnya read only atau hanya dapat dibaca, namanya dikenal dengan CD-ROM. Pada umumnya, produk-produk CD-ROM merupakan suatu pangkalan data atau database yang pengoperasiannya memerlukan paling sedikit seperangkat personal komputer dengan hard disk, CD drive, dan printer bila diperlukan. Data yang disimpan pada CD-ROM dapat berupa teks, grafik, gambar, dan sebagainya. CD-ROM sesuai untuk menyimpan informasi yang sifatnya statis seperti arsip, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya. Sebagai media penyimpanan data, CD-ROM memiliki sejumlah keunggulan. Yang ketiga, penyimpanan awan atau cold storage. Penyimpanan awan merupakan media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Kelebihan dan kekurangannya: kelebihannya, tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan data. Kekurangannya, sering terjadi kesalahan pada server dengan risiko data akan hilang dan juga dikenakan akses koneksi data. Cara kerjanya: untuk dapat menyimpan data pada media ini, kita diharuskan untuk mengunggah file tersebut, dan untuk mengambil data kita harus mengunduh file. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi komputer di masa depan, keuangan, dan akuntansi. Yang pertama, pengertian dari komputer. Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang bekerja secara terkoordinasi di bawah kontrol program dengan kemampuan dapat menerima data atau input, lalu mengolah data, proses, kemudian menghasilkan sebuah informasi atau output. Yang kedua ada pengertian dari akuntansi. Akuntansi merupakan suatu proses yang berawal dari mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan, serta mencatat transaksi yang memiliki hubungan dengan keuangan. Yang ketiga, pengertian dari keuangan. Keuangan adalah istilah yang digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan manajemen, penciptaan, maupun studi tentang uang dan investasi.
Dalam teorinya, keuangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu keuangan publik, keuangan perusahaan, dan keuangan pribadi. Komputerisasi akuntansi. Komputerisasi akuntansi adalah proses pengolahan data dari manual hingga otomatis dan memakai media komputer. Komputer akuntansi ini juga berfungsi sebagai alat bantu yang memudahkan pekerjaan pebisnis yang efektif dan efisien. Komputerisasi akuntansi juga merupakan perangkat lunak secara sistem dengan mencatat, menyimpan, dan menganalisa data keuangan perusahaan. Komputer digunakan sebagai media teknologi yang akan menjalankan sistem akuntansi, mulai dari mengolah suatu transaksi hingga menghasilkan laporan keuangan sebuah perusahaan. Manfaat komputerisasi pada akuntansi. Yang pertama, ada akurasi. Saat data dimasukkan ke dalam sistem, semua perhitungan termasuk penambahan dan pengurangan dilakukan secara otomatis hingga terjamin keakuratannya. Yang kedua, ada otomatisasi. Karena menggunakan perangkat lunak, jadi pemasukan data terjadi secara otomatis. Misalnya sekali stok barang dikeluarkan dan dicatat, maka faktur akan dicatat secara otomatis. Yang ketiga, ada akses data. Karena semua perhitungan dilakukan menggunakan perangkat lunak, sehingga semua akses data dapat diakses kapan dan di mana saja. Yang keempat, ada keandalan. Karena perhitungannya sangat akurat, maka laporan keuangan disiapkan oleh komputer sangat andal dan cepat untuk diakses. Manfaat komputerisasi pada komputer. Yang kelima, memiliki skala perhitungan. Dengan komputerisasi semuanya terjaga karena memilah-milah data menjadi lebih mudah. Yang keenam, kecepatan. Dengan komputerisasi, keseluruhan pembuatan akun menjadi lebih cepat. Yang ketujuh, ada keamanan. Data dapat disimpan secara online jadi aman dari bencana alam. Jika komputer rusak, dapat dipulihkan kembali. Yang kedelapan, hemat biaya. Karena tidak menggunakan kertas, sehingga dapat menghemat biaya yang perlu dikeluarkan. Yang kesembilan, ada visual. Dengan komputerisasi, kita dapat melihat data tabel dengan berbagai jenis grafik. Tantangan dalam komputerisasi akuntansi. Yang pertama, pengenalan dan pelatihan kepada karyawan. Kedua, keamanan data. Ketiga, kesesuaian perangkat lunak. Yang keempat, integrasi data yang kompleks. Yang kelima, pembaruan teknologi. Saya akan menjelaskan tentang materi perangkat komputer jaringan. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung dan dapat bertukar data dengan berbagai sumber daya satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau nikel kabel. Cara kerja, simpul dan tautan adalah blok bangunan dasar dalam jaringan komputer. Suatu simpul jaringan dapat berupa peralatan komunikasi data atau DCA seperti modem, hub, switch maupun peralatan terminal data atau DTE seperti dua atau beberapa komputer dan printer. Tautan adalah media pengiriman yang menghubungkan dua simpul. Tautan dapat berbentuk fisik seperti kabel atau fiber optik atau beberapa ruang bebas yang digunakan oleh jaringan nirkabel. Dalam jaringan komputer yang sedang bekerja, simpul akan mengikuti serangkaian aturan atau protokol yang menentukan cara mengirim dan menerima data elektronik melalui tautan tersebut. Arsitektur jaringan komputer menentukan desain dari komponen fisik dan logis ini. Arsitektur jaringan komputer menjadikan spesifikasi untuk komponen fisik jaringan, organisasi fungsional, protokol, dan prosedur. Macam-macam perangkat jaringan komputer. Yang pertama ada modem, yang kedua router, yang ketiga hub and switch. Modem merupakan singkatan dari modulator dan demodulator. Dengan kata lain, modem pada dasarnya memiliki dua peranan. Peranan pertama adalah mengubah sinyal digital ke sinyal analog yang merupakan fungsi modulator. Yang kedua, menerima sinyal dan memprosesnya sebagai informasi yang dapat dibaca di perangkat pengguna yang menjadi fungsi demodulator. Jadi, modem adalah alat penghubung dari jaringan LAN ke jaringan internet. Apa itu fungsi modem? Modem dikembangkan oleh IBM pertama kali untuk kebutuhan militer pada tahun 1950, yaitu sebagai alat komunikasi dan sistem pertahanan udara. Selanjutnya, modem juga digunakan sebagai alat penghubung pangkalan udara dengan pusat kontrol udara.
Namun, modem digunakan untuk keperluan domestik, yaitu sebagai alat menghubungkan perangkat komputer ke jaringan internet. Fungsi modem lainnya adalah melakukan pemeriksaan paket data dan komunikasi, sehingga kamu dapat melakukan komunikasi menggunakan jaringan internet. Hal ini dikarenakan modem dapat melakukan fungsi kompres data yang dikirim melalui sinyal. Semua mencakup fungsi modulator dan demodulator yang menjadi basis fungsi modem. Jenis-jenis modem: yang pertama, modem eksternal; yang kedua, modem internal; yang ketiga, modem kabel dan nirkabel; yang keempat, modem ADSL; yang kelima, modem ISDN. Selesai.